Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini ada pertanyaan. Apa bisa seorang suami yang sedang dipenjara mengajukan perceraian terhadap istrinya? Jadi, pertanyaan ini sama artinya dengan apa bisa seorang narapidana mengajukan perceraian terhadap istrinya? Mengenai hal ini, ternyata peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai pelarangannya. Bisa kita cermati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan terakhir, kompilasi hukum Islam. Ternyata tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pelarangan tersebut. Hal ini juga semakin kuat kalau kita hubungkan dengan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Ternyata tidak ada pencabutan hak dalam hal ini. Tidak ada pencabutan hak bagi seorang narapidana untuk mempertahankan hak keperdataannya, yang dalam hal ini adalah dalam perkara perceraian. Pendapat ini akan semakin kokoh kalau kita hubungkan dengan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwasannya tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata. Kita ulangi, tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. Rumusan pasal 3 ini dengan jelas menegaskan bahwa hukuman pidana tidak menghilangkan hak keperdataan seseorang. Sebenarnya ini rumusannya segala hukuman. Hukuman apapun tidak mengakibatkan hilangnya hak keperdataan. Tetapi dalam perspektif yang kita bicarakan, dia lebih fokus kepada hukuman pidana. Karena tadi pertanyaannya adalah narapidana ya, orang yang sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi dengan tegas dikatakan bahwa hukuman pidana tidak menghilangkan hak-hak keperdataan. Kalau menurut sistematika ilmu pengetahuan, hukum perdata ini atau hak-hak keperdataan ini ada 4. Yang pertama dikenal dengan istilah hukum orang. Ada yang menyebutnya dengan istilah hukum perorangan, atau ada juga dengan istilah hukum pribadi. Misalnya J. Satrio ada bukunya dengan judul Hukum Pribadi. Yang kedua, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Dan keempat, hukum waris. Jadi, hukum tentang perceraian ini masuk dalam ruang lingkup bidang hukum keluarga. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada kekuatan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan tegas jawaban dari pertanyaan ini adalah ya boleh-boleh aja, sah saja, bisa saja seorang suami yang sedang di dalam
menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya. Boleh saja, tidak ada larangan narapidana untuk menggugat perceraian terhadap istrinya. Boleh. Tapi harap diingat, pasal 3 tadi menegaskan hak keperdataan bukan terbatas kepada hukum keluarga saja. Jadi, boleh nggak seorang narapidana melangsungkan perkawinan? Ya boleh, karena perkawinan masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga yang ternyata menurut pasal 3 ini tidak hilang haknya. Atau boleh nggak seorang narapidana melakukan praktik jual beli rumah? Ya boleh aja. Mungkin ketika dia sedang menjalani pidana dia perlu uang. Misalnya apa? Mau menikahkan anaknya, atau untuk melanjutkan pendidikan anaknya yang ada rumah, ya itulah dijual. Ya boleh, karena jual beli termasuk dalam bagian hukum harta kekayaan yang tidak hilang haknya dengan adanya hukuman pidana. Atau kalau pertanyaan ini dibalik, boleh nggak seorang narapidana digugat cerai oleh istrinya? Nah tadi, boleh nggak dia menggugat cerai? Jawabannya boleh. Kita putar, kita balik pertanyaannya, boleh nggak narapidana digugat cerai oleh istrinya? Ya sama. Ternyata peraturan perundang-undangan tidak menetapkan pelarangannya. Bahkan pasal 116 kompilasi hukum Islam justru menetapkan ancaman pidana 5 tahun atau lebih sebagai salah satu alasan perceraian. Nah, jadi kalau seseorang, ya kita dalam contoh ini seorang suami yang sedang menjalani pidana, seorang suami yang berstatus sebagai narapidana, bisa nggak digugat istrinya? Justru dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian jika ancaman pidananya 5 tahun atau yang lebih berat. Jadi bukan hukumannya yang 5 tahun, cukup ancamannya saja. Misalnya, ya kalau perkara-perkara narkotika kan tinggi-tingginya kan ancamannya. Misalnya pengedar, kita anggaplah seorang suami mengedarkan narkotika, perkaranya diputus 3 tahun. Tetapi mengedarkan narkotika ini kan ancamannya tinggi. Minimal ya kalau ada sekian gram, di bawah 5 gram atau 5 gram lebih kan ini berbeda-beda nih. Tetapi ancaman maksimalnya bisa sampai hukuman mati. Nah, walaupun putusannya di bawah 5 tahun, kita anggap 4 tahun, tetapi undang-undang atau pasal 116 menegaskan bukan kepada hukumannya, tetapi kepada ancaman pidananya. Ini sudah cukup menjadi alasan perceraian. Untuk membuktikannya nggak rumit, cukuplah penggugat yang dalam hal ini contohnya adalah istri mengajukan putusan pengadilan sebagai buktinya bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana yang ancamannya 5 tahun atau yang lebih berat. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, boleh diskusi di komentar. Mudah-mudahan akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.